semua jemaat di HCC, kita bertemu lagi di ibadah online kita pada hari ini. Mari sama-sama kita naikkan dan memuji Tuhan kita, Yesus Kristus. Sukacita Surga. Masukkan
Oke, Shalom. Selamat pagi untuk jemaat HCC yang amat berbahagia, yang amat dikasihi. Hari ini kita bertemu dalam ibadah online. Dan sebelum kita memulakan, mari saya pimpin kita dalam doa. Haleluya. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau beribadah, mau memuji, memuliakan nama-Mu. Sebelum itu kami mau mengucap syukur, terima kasih banyak-banyak Tuhan kepadamu karena kasih dan anugerah-Mu semata-mata. Kalau pada hari ini kami dapat bersekutu ataupun kami dapat menikmati ciptaan-Mu di dunia ini, itu adalah karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu kepada kami Tuhan, karena Engkau ada maksud, ada tujuan yang harus kami genapi. Tuhan, terima kasih banyak atas amanah dan kepercayaan itu. Kami berdoa Tuhan supaya semua penugasan yang Engkau berikan kepada kami dapat laksanakan dengan baik, terutama sekali mau menjadi saksi bagimu dimanapun kami berada. Pada pagi hari ini kami mau belajar daripada firman, kami mau belajar tentang murid-murid Kristus. Banyak yang kami pelajari, banyak yang kami tidak tahu, dan banyak hal-hal yang kami boleh contohi daripada kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan murid-murid-Mu yang begitu luar biasa sekali. Oleh Tuhan, saya berdoa biar Roh Kudus yang bekerja pada pagi hari ini menyediakan hati kami, menyediakan bejana yang siap untuk menampung firman-Mu. Begitu juga hamba sendiri, saya mengundang Roh Kudus untuk bekerja supaya setiap ucapan yang keluar daripada mulut ini, biar itu keluar dengan kuasa Roh Kudus, dan itu akan menjamah hati, jiwa, dan terutama sekali roh kami pada pagi hari ini, supaya kami dapat didorong, kami dapat direstorasi dan dibentuk semula. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur semua ini dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Nah, terima kasih kepada tim pujian dan penyembahan yang sudah membawa kita untuk mengalami hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan juga akan bekerja melalui apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, tema besar untuk kita pada bulan ini adalah mengenali 12 orang murid Kristus. Nah, itu hanya untuk 1 bulan. Makanya pada pagi hari ini kita akan mau belajar tentang 3 orang murid Kristus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Itu menurut urutan, di mana kalau kita baca di dalam Matius 10 ayat 1 hingga 4, dan juga di dalam Lukas 6 ayat 12 hingga 16. Begitu pada pagi hari ini saya mau mengajak kita membaca daripada Markus 3 daripada ayat yang ke-15 hingga yang ke-19, di mana diceritakan bagaimana Yesus selepas dia berdoa semalam-malaman, dia memanggil 12 orang murid yang diberi kuasa, yang diberi authority, yang diberi dunamis untuk melakukan ataupun untuk meneruskan apa yang Yesus bakal hand over, serahkan kepada 12 orang ini bagi meneruskan pelayanan yang sudah dimulakan Yesus. Nah, untuk itu mari kita baca dulu di dalam Markus 3 ayat yang ke-15 hingga 19. Bunyinya begini: dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus yang kedua-duanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Thaddeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia.
Nah, kenapa kita perlu mengetahui ataupun meneliti murid-murid Kristus yang 12 orang ini? Sangat penting karena kalau kita lihat daripada buku Matius hingga Wahyu pun menceritakan ataupun menggambarkan tentang pelayanan ke-12 orang ini yang begitu luar biasa sekali. Adakah ini penting, saudara-saudara? Sangat penting. Sebab kalau kita mengasihi seseorang, sebagai contohnya kita yang sudah berkeluarga kan, yang sudah orang bilang menjadi pasangan suami istri, sebelum kawin itu ada melalui proses yang lebih awal mengenali. Nah, apapun yang berkaitan dengan bakal istri ataupun bakal suami kita itu, kita mau tahu dia dari mana, dia keluarga yang bagaimana, kan, sebab sudah mulai terjalin apa yang dipanggil sebagai hubungan batin ataupun soul tie. Nah, mulai terikat ikatan ini, dan kita bukan lagi kita ada soul tie, kita ini memiliki ataupun rohnya Kristus sudah ada di dalam kita. Itu sebab apapun yang berkaitan dengan Tuhan Yesus, apapun kesinambungan pelayanan Kristus yang dilakukan ataupun dikerjakan oleh murid-muridnya, kita mau tahu itu supaya kita dapat aplikasikan itu ataupun kita dapat contohi apa yang mereka lakukan. Ya, sebagai contoh, mungkin kita tahu bahwa banyak kalau kita membaca di dalam Matius, Lukas dan juga di dalam Markus ini, kita dapati ada nama-nama yang seperti tidak ada di dalam buku Lukas tetapi ada di dalam Markus, begitu. Maka pada hari ini kita perlu tahu mereka ini, supaya bila nama-nama mereka ini timbul di mana-mana, kita tahu bahwa ini adalah satu daripada murid Kristus. Sebagai contoh, mungkin kita tahu Simon itu ataupun Petrus itu nama awalnya adalah Simon daripada bahasa Aram, dan Yesus memberi kepada dia nama Petrus. Selain itu nama dia adalah Kefas. Nah, maksud Petrus ataupun Petrus itu adalah batu karang. Dan Yakobus itu nama lain dia adalah Lakobus ataupun Yakob. Yakob yang bermakna Tuhan mendengar. Tetapi kalau Yakob asalnya itu adalah penipu, tapi Yakobus adalah bermaksud Tuhan mendengar. Nah, murid-murid yang lain seperti Bartolomeus, nama lain dia adalah Nathanael. Kita tahu Nathanael kan. Dan Matius itu dia juga dikenali sebagai Lewi anak Alfios. Dan kalau kita lihat ada yang dipanggil sebagai Yudas anak Yakobus, ada juga nama Thaddeus. Sebenarnya Thaddeus itu adalah Yudas anak Yakobus, dan dia biasa dipanggil sebagai Thaddeus Yudas. Dan nama lain bagi dia adalah Lebaius. Lebaius adalah itu nama Thaddeus. Nah, supaya kita tidak keliru, sebab bila kita mengenal nama-nama mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dan setiap tindakan mereka itu sangat mengimpak manusia. Nah, sebagai contoh juga Thomas itu nama lain dia adalah Didimus. Dan tidak tahu, mungkin ada di antara kita yang tahu bahwa di dalam 12 orang murid Yesus itu ada 3 adik-beradik ataupun saudara. Nah, yang kita tahu adalah Yakobus dengan Yohanes, ataupun yang pertamanya Petrus dan Andreas, dia orang satu bapak satu mama. Kemudian Yakobus dengan Yohanes. Kemudian yang ketiga ini mungkin jarang-jarang kita dengar, yaitu Matius pemungut cukai, itu yang dikenali juga sebagai Lewi anak Alfius, dan juga Yakobus. Yakobus itu dipanggil sebagai anak Alfius. Nah, ada 3 pasangan adik-beradik yang di dalam 12 orang murid-murid Kristus ini. Nah, ini kita mau tahu karena saudara-saudara mungkin di antara kita ini ada yang seperti mereka ini. Dan
Kadang-kadang ada kita ini yang sepertinya merasakan untuk menjadi saksi bagi Kristus itu saya kekurangan. Saya tidak memiliki pendidikan, ataupun saya punya pekerjaan begini, lalu saya tidak mampu. Tetapi mari kita lihat dulu bagaimana latar belakang mereka, bagaimana mereka ditransformasikan, dan akhirnya mereka 12 orang, bermula daripada 12 orang, dia membesar. Dan kita tahu waktu hari Pentakosta di Yerusalem, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu ada 120 orang, dan 120 orang ini diterajui, diketuai oleh 12 orang. Mereka dikatakan menunggang tebalikan dunia. Nah, bukan banyak. Mereka tidak pun menggunakan senjata yang canggih, menggunakan senjata nuklir dan sebagainya. Seperti minggu lalu saya menyampaikan perkongsian dengan jemaat di Jalan Aman. Tuhan Yesus mengatakan begini, saya mengutus kamu sebagai domba ke tengah-tengah serigala. Kamu hendaklah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kalau kita ada masa, mungkin kita akan meneliti apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan cerdik dan tulus itu. Nah, mereka ini, kalau kita lihat pada mulanya ada yang cerdik tetapi tidak tulus, ada yang tulus tapi tidak cerdik. Tetapi bila mereka mengikut Tuhan Yesus untuk 3 tahun lebih, akhirnya seperti yang saya katakan tadi, mereka berupaya menunggang tebalikan bukan saja keadaan sosial ataupun politik di Israel, tetapi dia menjalar sampai ke bagian utara, sampai ke Eropa pun. Nah, mari kita lihat secara sepintas lalu. Yang pertama yang disebut oleh Yesus daripada 12 orang murid itu adalah Petrus. Petrus ini nama awalnya, nama sebenarnya adalah Simon ataupun Simeon daripada bahasa Aram, yang bermaksud mendengar. Bila Yesus memanggil dia beri nama dia Petrus ataupun Petros, yang bermaksud batu karang. Dia adalah seorang nelayan, pekerjaan dia seorang nelayan. Pendidikan barangkali tidak begitu, orang bilang cukup makan. Dan dari segi karakter dia ada ciri-ciri karakter kolerik dan juga sanguin. Saya percaya bahwa kita sudah mendengar ini kan. Ini cuma untuk memperingatkan kita semula. Ada 4 ciri-ciri ataupun karakter manusia. Masih ingatkan, satu adalah kolerik, yang kedua flegmatik, sanguin, dan melankoli. Nah, itu sudah kita belajar. Cuma melalui penelitian, Petrus ini dia ada sifat-sifat kolerik dan melankoli. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa boleh dikatakan semua mereka ini, kebanyakan mereka ini berasal daripada kawasan Galilea. Petrus secara spesifik dia tinggal di Kapernaum. Dia dijumpai oleh Yesus di Kapernaum bersama dengan adiknya Andreas. Dan waktu Yesus memanggil dia sedang menjalankan dia punya aktiviti menangkap ikan. Dan di dalam Lukas 5 ayat 10 menceritakan Yesus memanggil dia bilang, Petrus, saya mau engkau menjadi penjala manusia. Nah, lepas daripada itu Petrus mengikuti Yesus, dan bermula daripada sana Petrus mula melihat mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Satu daripadanya adalah ibu mertuanya sendiri yang begitu sakit, sudah orang bilang terbaring sangat lemah, dia disembuhkan oleh Yesus. Banyak lagi hal-hal yang dia lihat. Di antaranya kita ingat pada satu petang itu Yesus membawa Petrus, Yakobus dan juga Yohanes ke satu gunung yang tinggi.
Kita tidak mau menceritakan di mana itu, sama ada di Tabor ataupun di Gunung Hermon, itu bukan persoalan dia. Tapi mereka pergi ke satu gunung yang sangat tinggi dan dikatakan mereka menyaksikan bagaimana Yesus berbicara ataupun bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Ini yang disaksikan oleh Petrus. Dan banyak lagi mujizat-mujizat yang luar biasa, seperti anak Jairus itu kan, anak Jairus, kira pastor di satu sidang itu, kalau sekarang ini pastor lah. Dia sakit, kemudian mati, dan waktu dia dibangkitkan oleh Yesus, hanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyaksikan itu. Nah, ini adalah beberapa hal yang luar biasa yang disaksikan ataupun dilihat oleh Petrus sendiri. Dan semua ini pasti ada kesan di dalam hati dia, di dalam dia punya kerohanian. Nah, Petrus ini juga orang yang kalau kita lihat yang cepat melatah ataupun cepat responsif. Apa saja yang Yesus katakan, oh dialah yang duluan pergi menjawab ataupun memberi respon. Kita ingat waktu murid-murid itu disuruh oleh Yesus, kita mau pergi seberang, kamu jalan dulu, nanti saya bubut, dia bilang Tuhan Yesus. Nah, di tengah pelayaran mereka itu ada begitu teruk angin menyerang mereka, dan dikatakan hampir-hampir mau tenggelam. Tiba-tiba Yesus datang. Mereka pun ketakutan. Dia orang tidak peduli lagi dengan itu ombak yang menyerang. Mereka sekarang ini dikuasai oleh ketakutan. Lalu Yesus bilang, jangan takut, akulah ini. Nah, siapa di antara 12 orang murid itu yang berani mau mencoba? Dia bilang, Tuhan Yesus, kalau itu kau, panggil saya keluar dan berjalan di atas air seperti kau. Lalu Tuhan bilang, silakan. Lalu dia keluar. Dia berjalan di atas air. Mungkin untuk beberapa meter ataupun tidak tahu berapa jauh. Tetapi rasa takutnya terhadap yang tadi ombak yang menyerang itu menguasai dia semula, lalu mulai dia tenggelam. Nah, kita tahu bahwa Petrus ini dia berani untuk mencoba, dia berani untuk melakukan sesuatu. Waktu mereka di Kaisarea sebagai contoh, Kaisarea Filipi, Tuhan Yesus tanya, banyak orang cakap saya ini siapa, dan kalau kamu kira-kira siapa saya ini? Lalu ada murid-murid yang lain itu cakap dia ini mungkin Yohanes ataupun Elia ataupun satu daripada nabi yang sudah dibangkitkan. Tetapi Petrus mengatakan begini, engkau adalah Mesias, juru selamat itu, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, berbahagialah engkau Petrus, sebab ini bukan engkau sendiri yang mengerti, mengetahuinya, memahaminya, tetapi ini diilhamkan, dinyatakan oleh Bapa di surga. Dan dari sekarang engkau akan dikenal sebagai Petrus ataupun batu karang. Ada maksud Tuhan Yesus untuk mengatakan kenapa Petrus ataupun Kefas itu dipanggil Petrus, sebab dia nantinya akan menjadi sandaran, menjadi benteng kepada gerakan awal kekristenan bermula daripada Yerusalem. Nah, yang paling kita ingat tentang Petrus, sebenarnya Petrus itu cepat meresponi apa yang Tuhan Yesus cerita. Dia juga orang yang paling cepat menyangkal Yesus. Kan itu kita boleh lihat di dalam Matius 26 ataupun di dalam Markus 14 pun ada, Lukas 22 ada menceritakan tentang bagaimana Petrus ini menyangkal Yesus. Kalau saudara-saudara ada kesempatan ke Tanah Perjanjian, di dekat rumah bekas imam besar itu ada satu patung ayam. Ayam ini sebagai satu simbol Petrus menyangkal Yesus, dan ayam itu dipanggil sebagai gali kantu. Gali kantu artinya ayam. Dan setiap kali kita pergi ke sana akan ada tertulis di bawah sana bagaimana ayam berkokok, dan di sana dikatakan Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Nah, inilah cerita tentang Petrus
Tetapi yang luar biasa sekali, selepas Yesus naik ke surga, Yesus sudah menjanjikan mereka akan diperlengkapkan dengan kuasa daripada surga. Dan kita lihat bagaimana pada hari Pentakosta, bila pencurahan Roh Kudus itu terjadi dengan luar biasa dan mereka mendapat api Roh Kudus itu, ataupun apa yang kita kenal juga sebagai baptisan Roh Kudus, dia langsung memberi satu khotbah yang sangat luar biasa. 3.000 jiwa yang bertobat dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus memang hebat, luar biasa, berpuluh-puluh ribu orang yang mendengar dia. Tetapi saya lihat selepas Yesus ditangkap, banyak orang yang meninggalkan dia. Tetapi kita lihat Petrus bagaimana, 3.000, dan daripada 120 orang itu menjadi 3.120, dan itu berkembang sehingga mereka boleh melayani sampai ke seluruh Timur Tengah. Nah, itu cerita tentang Petrus, dan akhirnya kita ingat bahwa Petrus itu telah menulis apa yang dipanggil sebagai epistle ataupun buku, 1 Petrus dan 2 Petrus. Kalau kita lihat di buku ini, sebagaimana Yesus mengucapkan kata-kata pemulihan kepada dia di dalam Yohanes 21 itu, di mana dia mengatakan ataupun memberi amanah kepada Petrus, Petrus, kau punya kerja selepas ini adalah untuk menjaga domba-domba, untuk membesarkan mereka, untuk mengukuhkan mereka. Dan kalau kita lihat di dalam buku 1 dan 2 Petrus ini, itu juga yang dia ceritakan tentang domba-domba, luar biasa. Ini sumbangan Petrus ya, untuk menulis 2 buku. Dan dipercaya juga bahwa buku Markus itu dia bertanggung jawab untuk memberi dictation. Dia memberi tahu kepada Markus untuk menulis itu. Kalau dikira Petrus terlibat untuk menghasilkan 3 buku yang di dalam 3 daripada 27 buku-buku yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Nah, itu cerita tentang Petrus. Mari kita pergi lihat apa pula cerita tentang Yakobus. Sebelum pergi ke Yakobus lagi, saya mau ceritakan bahwa akhir daripada kehidupan Petrus, dia disalibkan, dan mengikut catatan sejarah, dia disalibkan terbalik waktu dia dikorbankan di Roma, dan mayat daripada Rasul Petrus ini masih terdapat di Vatikan di Roma. Nah, Yakobus pula, dia ini adalah sebenarnya sepupu kepada Tuhan Yesus sendiri. Yakobus dengan Yohanes itu adalah sepupu Yesus. Mama si Yakobus ini yaitu Salome, Yesus, Maria, mereka itu adalah adik-beradik. Nah, kita lihat bahwa Yakobus ini ataupun yang dipanggil sebagai Yakov itu adalah penipu. Dia diberi nama yang lebih lumayan, Yakobus, yang bermaksud Tuhan melindungi. Nah, kalau yang masih muda lagi nih, kalau kamu nanti kawin, mungkin diberkati Tuhan dengan anak, kamu boleh pakai nama Yakobus. Jangan Yakob, kalau Yakob pun tidak masalah juga, tapi Yakobus lebih cantik, bermaksud Tuhan melindungi. Nah, seperti Petrus, Yakobus ini dia dipanggil oleh Tuhan waktu dia berada di Kapernaum juga, yaitu di Galilea, dan merupakan orang ketiga ataupun orang yang kedua di dalam murid-murid yang ditetapkan oleh Yesus. Sebab Yesus menetapkan pertama adalah Petrus, kemudian dikatakan Yakobus, Yohanes, Andreas, dan seterusnya. Nah, Yakobus ini seperti yang kita sudah baca tadi, dikenali juga sebagai Boanerges.
Boanerges ini artinya anak-anak guru. Anak-anak guru ini artinya orang yang cepat meletup. Kalau bahasa kita di sini panas baran. Aku pun tidak tahu apa yang maksud dengan panas baran, tetapi yang saya mengerti orang yang cepat marah, yang tidak boleh mengontrol, tidak boleh apa orang bilang kontrol ataupun mengawal dia punya perasaan. Cepat emosi dia naik, tidak banyak berpikir, langsung pergi tembak orang, langsung pergi meresponi. Kan kita tahu, kalau masih ingat lagi, selepas mereka diutus oleh Yesus dan Yesus mau pergi ke Galilea, harus melalui kampung di Samaria. Nah, orang kampung yang di situ tidak membenarkan Yesus dan murid-muridnya ataupun rombongannya untuk melalui kampung mereka. Apa yang Yakobus katakan? Tuhan, oke-kah? Maukah kau kalau kami panggil ataupun minta api untuk turun dan membakar kampung ini? Dia tahu dia diberi kuasa, dia sudah ada kuasa itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, relax kau, relax. Tuhan Yesus mungkin mengatakan kepada dia, jangan kau pandai-pandai salah guna kau punya kuasa. Kau ada kuasa bukan untuk merosakkan atau untuk membinasakan. Kau diberi kuasa untuk menunjukkan bahwa engkau adalah satu produk yang dihasilkan oleh Tuhan bagi maksud untuk menyelamatkan bukan saja orang Yahudi tetapi orang-orang yang bukan Yahudi, itu orang-orang Samaria. Nah, inilah si Yakobus yang dikenali sebagai anak-anak guru, emosional, tetapi permintaan dia dan adiknya tidak orang bilang dibenarkan oleh Yesus. Lalu mereka pergi ke kampung lain. Nah, kalau kita lihat di dalam Markus 10:13, sebab di dalam mereka punya kehidupan melayani bersama dengan Yesus itu, Yesus juga menceritakan tentang bagaimana dunia ini akan berakhir. Dan dalam Markus 35 kita lihat dikatakan Petrus, adiknya Andreas, Yakobus dan Yohanes pergi kepada Yesus dan mereka menunjukkan baik Allah yang pada waktu itu adalah satu daripada yang bangunan yang luar biasa sebagai orang bilang landmark, mercu tanda di Yerusalem pada waktu itu. Mereka mengatakan ini satu bangunan yang sangat luar biasa. Dan mereka tanya sama Yesus, kira-kira Yesus, bilakah akhir daripada zaman ini ataupun bila kesudahan zaman ini? Dan di sana Yesus menceritakan secara panjang lebar dan akhirnya mereka mulai mengerti bahwa yang mereka pikirkan Yesus ini datang untuk mewujudkan, untuk membentuk satu kerajaan duniawi. Mereka perlahan-lahan mengerti, sebab sebelumnya kalau kita ingat, dia dengan Yohanes bersama dengan ibu mereka datang kepada Yesus. Saudaraku, barangkali dia cakap, bagaimana kalau nanti kalau terbentuk ataupun wujud kerajaan yang engkau akan pimpin itu, bolehkah saya, dia bilang Yakobus, duduk di sebelah kanan kau dan juga Yohanes duduk di sebelah kiri? Artinya jadi nomor 2 dan nomor 3 di dalam kerajaan yang Yesus akan bentuk. Tetapi Yesus memberitahu kepada mereka, kau tidak mengerti apa yang engkau minta, tetapi tunggulah, bila sudah sampai masanya, Bapa yang di surga tahu bagaimana memberikan jalan sama kau. Itu jangan kau susah, dia bilang Yesus kepada Yakobus. Dan Yakobus ini adalah satu daripada saksi mata melihat begitu banyak sekali mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, oleh karena Yakobus ini barangkali dia lebih mau menyelamatkan ataupun menyampaikan Injil di kalangan orang-orang Israel, itu dia punya priority. Akhirnya
kita lihat bahwa dia itu ditangkap. Tetapi sebelum dia ditangkap itu dia sempat pergi menginjil. Ini catatan sejarah menceritakan bahwa dia sempat pergi menginjil di Eropa, terutama sekali di kawasan Spanyol dan juga di Portugal. Dan tidak tahu bagaimana, sebab mereka itu terlalu hebat dalam punya pelayanan, disertai dengan mujizat. Tuhan Yesus mengatakan tanda-tanda ajaib akan menyertai kamu punya pelayanan. Dan ini menjadi satu kegentaran dan dilihat oleh kerajaan Romawi pada waktu itu sebagai satu ancaman kepada kerajaan. Lalu Yakobus ditangkap, dan Kisah Para Rasul 12 ayat yang kedua menceritakan bahwa akhirnya Yakobus dibunuh. Dialah murid ataupun Rasul Kristus yang pertama dibunuh. Dan dia dibunuh kira-kira umur dia masih muda lagi, dalam mungkin tidak sampai 50, mungkin dalam 40-an saja, sebab dia dikatakan mati pada tahun 44 selepas Masehi. Nah, ini Yakobus yang kita lihat, kalau pada mulanya mereka begitu merasa inferior, merasa rendah diri, rasa seperti tidak ada kemampuan, rasa takut. Tetapi kita lihat, apabila Roh Kudus turun, apabila Roh Kudus memenuhi hidup mereka, mereka bukan saja mampu berhadapan dengan manusia, tidak gentar dengan manusia, tetapi mereka juga tidak gentar menghadapi maut. Ini adalah orang yang betul-betul ditransformasikan oleh kuasa daripada surga. Kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus. Itu yang sangat penting, saudara-saudara, yang menjadi kita punya tujuan, supaya kita jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, yang sekejap macam si Petrus pada takut, yang ini lihat yang sana dia takut. Tetapi bila Roh Kudus sepenuhnya menguasai kehidupan kita, kita tidak mungkin akan takut dengan apapun. Nah, itu cerita tentang Yakobus. Yang ketiga yang kita mau belajar pada kali ini adalah Yohanes. Yohanes, ataupun dia biasa dipanggil Iones. Iones itu bermaksud Tuhan itu pemurah. Nama dia Tuhan itu pemurah. Nah, kita tahu bahwa mereka itu dipanggil sebagai Boanerges oleh Yesus, sebab kira-kira mereka ini cepat, dua-duanya cepat marah mungkin, karena pekerjaan mereka yang menggunakan kekuatan fisikal, kan selalu pergi di laut dan memerlukan kekuatan fisikal. Biasanya orang yang bekerja menggunakan tenaga ini, kalau macam dia lapar sedikit kah, ataupun aus sedikit, dia mudah naik dia punya suhu marah tuh. Nah, ada satu yang kita selalu dengar tuh kan, hungry man, dia bilang a hungry man is an angry man. Orang yang lapar itu biasanya mudah untuk marah. Nah, mungkin itu satu daripada puncak Yohanes boleh cepat marah. Tetapi Yohanes ini, dia sebelum mengikuti Yesus sebenarnya adalah murid kepada Yohanes Pembaptis. Selain daripada itu, Yakobus pun begitu juga, dia adalah murid Yohanes Pembaptis, termasuk Petrus dan juga Andreas. Nah, Yohanes ini dia juga menjadi saksi mata untuk banyak hal-hal yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi yang sangat penting sekali, saudara-saudara, ya, di dalam kehidupan Yohanes ini, waktu dia menjadi evangelis ataupun menjadi pastor, karena dia dikatakan menjadi pastor, ataupun kalau di dalam Wahyu itu dia dipanggil sebagai
uh, malaikat kan, malaikat bagi gereja di Izmir, ataupun pada waktu itu dia pindah-pindah, tetapi dia memulakan kepastoran dia di Efesus. Nah, di sana dia tidak begitu banyak tempat dia menginjil ataupun dia bergerak, hanya sekitar dipanggil Asia Kecil, dan mungkin juga sampai ke Eropa Selatan. Karena kalau kita ingat, waktu Yesus di kayu salib, apa yang Yesus amanahkan kepada dia? Karena Yohanes ini satu daripada murid Yesus yang mengikut Yesus daripada dia ditangkap di Taman Getsemani sampai ke Golgota. Dan di Golgota waktu Yesus disalibkan, dia juga ada di sana, Yohanes ini. Dan kita ingat apa yang Yesus katakan sebelum Yesus mati. Kalau boleh diterjemahkan, apa yang Yesus maksudkan itu, inilah ibuku, saya hand over sama kau, saya serahkan kepada kau untuk tolong jaga dia. Padahal Yesus pada waktu itu, kita tahu dia ada sekurang-kurangnya 6 orang anak, 4 lelaki dan 2 perempuan. Tetapi kita lihat bahwa pada waktu Yesus melayani, mereka ini tidak pun percaya dengan dia punya keilahian dia. Banyak kata-kata yang mereka ucapkan sepertinya mereka tidak percaya bahwa dia itu adalah wakil ataupun anak Allah. Nah, mungkin karena dia lebih memberi perhatian kepada Maria yang diamanahkan oleh Yesus untuk dia jaga, itu sebab dia punya ministry ataupun pelayanan dia adalah di sekitar Asia Kecil dan juga di Eropa Selatan saja. Dan dialah satu-satunya satu daripada 12 murid Kristus yang mati dengan damai, walaupun sebelum itu memang banyak ancaman-ancaman maut. Dan kita tahu dia adalah penulis buku Wahyu. Sebelum menulis buku Wahyu itu, dia ditangkap sebenarnya. Dia mau dibunuh. Kita tengok bagaimana teruknya ini orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Diorang pergi kira mau goreng dia hidup-hidup. Diorang simpan dia di dalam satu kawah yang dipanaskan dengan minyak. Mereka buang dia di dalam kawah itu, tetapi ternyata tidak mati. Sungguh luar biasa. Dan oleh karena mereka takut dia punya pengaruh ini, lalu dia dibuang ke Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos lah Tuhan menyampaikan message kepada dia yang begitu lengkap sekali tentang apa yang terjadi pada akhir zaman. Nah, kita lihat, kalau pada awalnya kita lihat bahwa kerajaan Romawi ini begitu ganas, begitu sadis. Orang biasa menggoreng ayam, kan, menggoreng babi. Tetapi mereka ini menggoreng manusia. Satu perbuatan yang sangat tidak berperi kemanusiaan lah langsung. Tetapi di dalam keperimanusiaan orang Romawi adalah satu agen yang Tuhan pakai untuk menggenapi dia punya maksud. Seperti di dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan orang yang percaya pada Yesus itu adalah untuk kebaikan kita. Yang baik akan menjadi lebih baik, yang tidak baik pun Tuhan boleh tukar menjadi baik. Itu sebabnya kita di dalam Tuhan, kita anak-anak Tuhan di HCC ini, apapun yang kita hadapi, jangan kita lihat itu, oh Tuhan itu tidak baik. Sikit-sikit kita komplain, sikit-sikit kita marah sama Tuhan. Bahkan pandai merajuk kan sama Tuhan kan. Tetapi Alkitab itu begitu jelas sekali. Nah, oleh karena dia dihantar ke Pulau Patmos, Tuhan menceritakan dengan begitu teliti sekali apa yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Dan kita berterima kasih kepada Yohanes ini yang akhirnya dia sebenarnya menulis 5 buah buku.
buku yang dia tulis adalah Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 dan 3 Yohanes, dan juga buku Wahyu. Dia menghasilkan 5 daripada 27 buku di dalam Perjanjian Baru. Nah, ini adalah satu yang luar biasa sekali, saudara-saudara, karena dari antara begitu murid-murid Kristus itu cuma Yohanes yang dikatakan sebagai mati oke lah, mati damai lah, tidak dibunuh, tidak disalibkan. Yang lainnya itu macam-macam, ada yang diikat dengan kuda kemudian ditarik lalu mati, tetapi Yohanes mati dengan damai pada usia 98 tahun. Nah, saudara-saudara, dari apa yang kita lihat ini, ketiga-tiga murid Kristus ataupun Rasul Kristus yang kita pelajari tadi, yaitu Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes, mereka memang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, tetapi Tuhan tidak melihat pendidikan. Sebab kita ini Tuhan yang punya, Dia boleh memperkasakan, Dia boleh melengkapi kita dengan apa yang Dia mau. Dan kita lihat bagaimana mereka ini, ketiga mereka ini, mereka punya karakter awal itu, kalau kita lihat adalah kolerik, suka marah, flegmatik, sanguin, dan juga tidak melankoli pada waktu itu, tidak ada. Tetapi akhirnya selepas mereka diubah, semua karakter, sifat-sifat yang termasuk yang terakhir melankoli itu ada pada mereka. Ketegasan mereka itu menjadi tegas, yang betul-betul tegas, bukan yang boleh berkompromi lagi. Dan akhirnya mereka boleh menjadi rendah hati, bukan rendah diri, tetapi rendah hati. Mereka boleh dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Selepas peristiwa Pentekostal, saudara-saudara, yaitu pencurahan Roh Kudus yang pertama di Yerusalem itu, mereka menjadi berani, mereka menjadi ada keyakinan diri, mereka teliti, ada karisma mengasihi dan rendah hati. Mereka boleh berubah oleh kenapa, saudara-saudara? Karena mereka ditransformasikan, dan itu terjadi karena mereka mengikuti Yesus, mereka meneladani Yesus. Semua yang Yesus katakan kepada mereka itu mereka imani, dan akhirnya bila Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka, akhirnya mereka berubah, saudara-saudara. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kita. Mungkin ada di antara kita seperti mereka ini. Mungkin panas baran, mungkin cepat melatah, mungkin ada rasa rendah diri. Tetapi bila kita mau menjadi pelayan Kristus, bila kita berserah kepada Kristus, Tuhan akan memperlengkapi kita. Amin, saudara-saudara. Nah, di minggu-minggu yang akan datang kita akan juga belajar tentang rasul-rasul yang lain. Mungkin kita akan diberi pencerahan yang lebih jelas supaya akhir daripada bulan Julai ini nanti kita mungkin boleh melihat kita ini seperti siapa, kan? Nah, itu saja, saudara-saudara, perkongsian kita pada pagi hari ini. Dan pada hari ini kita akan ada perjamuan kudus di minggu yang pertama ini. Kita punya teks untuk perjamuan kudus ini terdapat di dalam Matius 26. Kita tidak akan membaca, tetapi kita sudah biasa dengan itu. Semua teks-teks yang berkaitan dengan ini kita tahu. Matius 26 ayat 26 sampai ayat 29. Nah, di dalam teks itu kita ditunjuk oleh Yesus untuk mengambil roti. Roti ini bermaksud
menjadi sebagian daripada tubuh Kristus. Sebab roti bila masuk di dalam tubuh, dia akan menjadi darah, barangkali menjadi apa yang di dalam tubuh kita, sesuai dengan neutron yang ada di dalam roti ini. Lalu pada hari ini adalah simbol kita masuk, kita kasih sahkan, kita kasih solidify kita punya kedudukan di dalam Tuhan Yesus. Tetapi jangan kita mau makan saja saudara-saudara, tapi kita juga harus minum darah Kristus yang memeteraikan kita punya keselamatan. Itu yang sangat penting. Nah, untuk itu mari kita pecahkan roti ini dan kita makan bersama-sama. Nah, sebagaimana yang Yesus katakan, darahnya yang tertumpah itu adalah meterai kepada janji dia ataupun tawaran dia untuk keselamatan itu. Keselamatan itu Yesus tawarkan percuma, tetapi sangat mahal sebenarnya. Kita tidak boleh beli, kita tidak boleh cari di mana-mana. Dengan percuma kita mendapat, cuma kita mau percaya sama dia. Dan Yesus mengatakan untuk menguatkan kita sebagai satu tanda kita punya keselamatan itu dimeteraikan. Dia mau supaya kita selalu membuat perjamuan kudus. Dan waktu kita mengambil ini, mari kita ingat bahwa keselamatan kita itu adalah pasti, bukan sesuatu yang mudah-mudahan ya. Ini adalah satu keselamatan yang pasti. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini firman-Mu sudah disampaikan. Secara manusia, mungkin itu kami sampaikan kepada pemikiran kami saja. Tetapi apabila Roh Kudus bekerja, Dia akan membawa semua firman itu masuk ke dalam hati dan juga di dalam roh kami, menjamah dan menegur kami. Terima kasih untuk firman ini, dan terima kasih untuk kesempatan kami untuk dapat mengambil perjamuan kudus. Tuhan, Engkau mau supaya kami yakin, percaya kepadamu tentang keselamatan itu. Dan apa yang kami lakukan tadi adalah sebagai satu tindakan kami, kepercayaan kami bahwa kami sudah menjadi tubuhmu dan keselamatan kami sudah dimeteraikan oleh darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak-banyak untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Terima kasih banyak untuk teladan-teladan kehidupan daripada rasul-rasulmu yang begitu luar biasa. Kami mau mencontohi mereka, kami mau meneladani mereka. Hanya kami tahu apabila kami diperlengkapkan, dan perlengkapan itu memang sudah ada, biar kami terus diperlengkapkan dengan kekuatan daripada surga. Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami sampai Maranatha. Terima kasih kami berdoa mengucap syukur untuk kehadiran Roh Kudus tentang kami dan untuk firman yang disampaikan di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya.